Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Noval Akmal, biasa dipanggil Akmal, dari SMP Islam Hati Rabone, kelas 9 Assalam. Ini adalah tugas pendidikan agama Islam, materi perjalanan hidup manusia. Dan yang pertama itu kita ada di dunia, tempat manusia tinggal. Tujuan utama manusia di dunia melibatkan beberapa aspek penting yang mencakup hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan makhluk lainnya. Namun, di antara banyaknya tugas manusia, tugas yang paling utama di dunia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua itu kematian dan alam kubur. Kematian adalah transisi dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Proses ini melibatkan pencabutan roh dari tubuh oleh malaikat maut yang dikenal dalam Islam sebagai Israel. Sedangkan fase alam kubur atau barzakh adalah fase kehidupan setelah kematian dan sebelum hari kiamat. Ini adalah tempat di mana roh akan tinggal hingga hari kebangkitan. Yang ketiga itu tiupan sangkakala. Sangkakala adalah alat yang akan ditiup oleh malaikat Israfil pada hari kiamat untuk menandai berbagai fase besar dari peristiwa akhir zaman. Tiupan ini merupakan sinyal dari Allah untuk mengakhiri kehidupan dunia dan memulai kehidupan akhirat. Tiupan sangkakala memiliki dua tiupan utama, yaitu tiupan pertama adalah untuk menandai kematian seluruh makhluk hidup dan penghentian aktivitas dunia. Tiupan kedua, untuk membangkitkan seluruh makhluk dari kematian mereka dan mengumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat. Yang keempat itu hari kebangkitan atau dikenal dengan sebagai Yaumul Ba'ts, adalah hari di mana semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya untuk menghadapi pengadilan akhirat. Hari kebangkitan merupakan salah satu rukun iman dalam Islam dan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam keyakinan umat Islam. Maaf teman-teman, itu ada pengumuman dari sumber suara ribut. Next, yang kelima itu next, padang mahsyar. Yang kelima, pada hari kiamat, semua makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini adalah saat di mana setiap individu akan menghadapi pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Syafaat. Yang keenam itu adalah syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Syafaat ini sangat penting bagi umat Islam karena dapat memberikan pertolongan dan keringanan pada hari yang penuh dengan kepanikan dan kesulitan. Yang ketujuh itu hisab. Hisab adalah proses perhitungan dan evaluasi amal perbuatan manusia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hisab bertujuan untuk menentukan balasan yang layak bagi setiap individu berdasarkan perbuatan baik dan buruk yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Dan yang ke-8, penyerahan catatan amal. Dalam ajaran Islam adalah salah satu aspek penting dari proses hisab atau perhitungan di hari kiamat. Catatan amal ini merujuk pada buku atau catatan yang memuat seluruh amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia, baik yang baik maupun yang buruk. Proses ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai bagian dari kehidupan setelah mati dan proses pengadilan akhirat. Dalam Islam, proses terbagi menjadi dua, yaitu rekaman amal perbuatan dan
Pembacaan kitab catatan. Rekaman amal perbuatan. Setiap perbuatan manusia dicatat oleh malaikat pencatat amal, rakib, dan atid, yang selalu mengawasi dan mencatat perbuatan baik dan buruk. Catatan ini akan menjadi bukti dalam proses hisab. Pembacaan kitab catatan pada hari kiamat, setelah orang akan diberikan kitab catatan amalnya, orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan adalah orang yang beruntung, sementara orang yang menerima dengan tangan kiri adalah orang yang celaka. Yang ke-9 itu mizan. Mizan dalam konteks Islam adalah timbangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk menimbang amal perbuatan manusia. Konsep ini mencerminkan keadilan Allah yang mutlak dalam menilai perbuatan baik dan buruk setiap individu. Yang ke-10 itu telaga Rasulullah SAW atau Haud Al-Kautsar adalah telaga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan. Nama Kautsar berarti kebaikan yang melimpah atau kelimpahan. Mencerminkan sifat telaga ini yang penuh berkah dan keutamaan. Air dari telaga ini adalah air yang sangat jernih dan segar, yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Air telaga ini lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sesungguhnya telagaku di surga adalah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih dingin dari es. Yang ke-11, sirat adalah jembatan yang sangat sempit dan tipis yang harus dilalui oleh setiap individu pada hari kiamat. Jembatan ini melintas atas neraka, jahanam, dan merupakan bagian dari proses pengadilan akhirat di mana amal perbuatan setiap orang diuji. Dan yang terakhir itu surga dan neraka. Surga jannah dan neraka jahanam adalah dua tujuan akhir dalam ajaran Islam yang menggambarkan balasan bagi amal perbuatan manusia di dunia. Surga adalah tempat kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang tidak pernah berakhir. Penghuninya akan hidup dalam keadaan bahagia, damai, dan penuh dengan kenikmatan. Sedangkan neraka adalah tempat hukuman dan penderitaan bagi orang-orang yang tidak beriman dan berbuat dosa. Penghuninya akan mengalami berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Mohon maaf jika ada kesalahan.